Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang anak-anak kelas 8. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, dan selalu bahagia. Nah, anak-anak, kita akan belajar lagi mengenai pendidikan agama Islam dengan judul Menjadi Pribadi Berintegritas dengan Sifat Amanah dan Jujur. Nah, teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, mari sama-sama kita berdoa dulu yuk teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran yang sama-sama kita akan pelajari. Yang pertama itu menjelaskan pengertian amanah dan jujur, membaca Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 beserta artinya, dan meyakini bahwa Allah Maha Mengetahui sehingga memiliki sikap amanah dan jujur. Nah, teman-teman, apakah kalian siap untuk belajar? Katakan siap di kolom komentar. Let's go. Nah, teman-teman, kenapa sih kita harus bisa bersikap amanah dan jujur? Nah, pada materi ini kita akan bahas secara tuntas, teman-teman. Let's go. Nah, Bapak di sini mau tanya kepada teman-teman sekalian. Nah, siapa yang di sini pada waktu beli gorengan, beli 5 gorengan, tapi bilangnya 4? Ayo, siapa yang pernah kayak gitu? Atau siapa yang di sini sudah pernah berperilaku jujur dengan mengatakan sesuatu itu apa adanya? Siapa? Ayo. Dan ketika kalian mendapatkan kepercayaan dari orang lain, apa yang seharusnya kalian lakukan? Coba tulis di kolom komentar, teman-teman. Bapak ingin tahu jawabannya. Nah, kenapa sih Bapak tanya demikian? Ya, supaya Bapak tahu bahwa anak-anak kelas 8B itu orangnya jujur-jujur dan dapat dipercaya. Bahwa dengan berperilaku jujur dan dapat dipercaya, kita dapat menjadi pribadi yang berintegritas, teman-teman, dan dapat pula dipercaya oleh orang lain sehingga hubungan kita dengan orang lain jadi lebih akrab. Nah, Bapak tunggu jawaban kalian. Tulis di kolom komentar. Bapak hitung 1, 2, 3. Silakan jawab apa adanya di kolom komentar pertanyaan Bapak tadi, teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita pengertian dulu, teman-teman. Apa sih itu amanah? Secara bahasa itu, amanah berasal dari kata bahasa Arab yang artinya amanatan, yang berarti aman, tentram, tenang, dan hilang rasa takut. Sementara dalam bahasa Indonesia, amanah diartikan sebagai sesuatu yang dititipkan kepada orang lain, keamanan dan ketentraman, dan dapat dipercaya. Bahwa amanah di sini kita tahu ya teman-teman, dapat dipercaya. Kalau kita dipercaya oleh orang lain, maka kita harus memegang sebuah tanggung jawab itu, teman-teman. Jangan sampai ketika kita mendapatkan amanah, kita tidak bertanggung jawab, teman-teman. Nah, di kita sendiri kan kalau kita mendapatkan amanah, pasti akan mempertanggungjawabkan amanah itu, teman-teman. Nah, ketika kita memiliki sifat amanah, kita akan menjadi tenang, tentram, dan aman sehingga orang lain pun dapat percaya kepada kita, teman-teman. Dan jangan sampai kita tidak memiliki perilaku amanah atau sifat amanah. Karena sifat amanah itu penting bagi diri kita dan bagi orang lain, teman-teman. Nah, setelah itu kita akan memasuki materi selanjutnya. Let's go. Nah, teman-teman, mari sama-sama kita baca Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 tentang amanah. Ayo sama-sama, teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira.
Shadaqallahul azim. Nah, teman-teman, di dalam Al-Quran sendiri sudah dijelaskan tentang amanah. Nah, apakah arti dari amanah di dalam Quran surat An-Nisa ayat 58? Kita lanjut ke materi selanjutnya, teman-teman. Nah, Papa bacakan ya arti dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 58. Tolong didengar dan dimaknai dan dihayati, teman-teman. Karena ini firman Allah Subhanahu wa taala. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran surat An-Nisa ayat 58. Nah, teman-teman, siapa yang di sini sudah paham dan bisa memaknai arti surat An-Nisa ayat 58? Tulis di kolom komentar, teman-teman. Kalau belum ada yang paham atau bisa memahami maknanya, mari sama-sama kita belajar, teman-teman. Nah, ini dia, teman-teman, makna dan arti dari ayat Quran surat An-Nisa ayat 58. Yang intinya saja, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Bahwa di sini Allah menyuruh kita untuk menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Jadi kalau kita mendapatkan amanah, maka kita harus bertanggung jawab untuk menyampaikannya kepada orang yang diamanati atau orang lain, teman-teman. Teman-teman, amanah itu dibagi kepada 3 jenis. Yang pertama, amanah kepada Allah Subhanahu wa taala, amanah kepada sesama manusia, dan amanah kepada diri sendiri. Yang pertama yaitu amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini maksudnya adalah kita setiap hari menjalankan ibadah-ibadah seperti ibadah sholat, zakat, atau ibadah yang lainnya. Nah, sekarang Bapak ingin tanya, teman-teman, siapa yang di sini sudah bisa sholat 5 waktu secara tepat waktu? Nah, jawaban itu tulis di kolom komentar ya, teman-teman. Nah, dengan kita menjalankan amanah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi lebih dekat dengan Allah dan sehingga hubungan kita dengan Allah jadi lebih baik. Yang kedua yaitu amanah kepada sesama manusia. Nah, teman-teman, amanah kepada sesama manusia di sini maksudnya adalah kita ketika diberikan amanah oleh orang lain, kita bisa bertanggung jawab, teman-teman. Contoh, ketika kalian mendapatkan sebuah amanah berupa kepercayaan untuk menjaga HP teman kalian, namun HP teman kalian malah dihilangkan oleh teman-teman. Nah, itu kan tandanya bahwa kalian belum bisa amanah, teman-teman. Nah, Papa harap anak-anak kelas 8B dapat memiliki sifat amanah ya, teman-teman. Nah, amanah yang ketiga yaitu amanah kepada diri sendiri. Maksudnya di sini adalah kalau kita diberikan kesehatan, waktu luang, ilmu, dan harta yang berlimpah, maka kita harus bisa mempergunakannya untuk kebaikan, teman-teman, untuk berada di jalan Allah. Dengan menggunakan semua itu dengan kebaikan, maka kita akan bermanfaat, teman-teman, bagi diri kita maupun bagi orang lain. Nah, amanah kepada diri sendiri itu sangat penting, teman-teman, dan sangat dianjurkan untuk bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian pengertian dari jujur. Nah, sementara jujur secara bahasa dalam bahasa Indonesia berarti lurus hati, tidak bohong, dan tidak curang. Dalam bahasa Arab, jujur berasal dari kata sidik yang artinya berkata benar. Sedangkan secara istilah, jujur adalah kesesuaian antara lahir dan batin, ucapan dan perbuatan, berita dan fakta. Nah, teman-teman, siapa yang di sini tahu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bergelar sidik atau jujur? Siapa yang tahu? Tulis di kolom komentar ya, teman-teman. Nah, jujur itu yang seperti kita tahu, teman-teman,
bahwa tidak bohong, menyebarkan sesuatu itu apa adanya, dan sesuai dengan fakta yang terjadi. Nah, teman-teman, kita mengenal ada 3 jenis jujur seperti amanah tadi, teman-teman. 3 jenis jujur ini, yang pertama itu adalah jujur pikiran, jujur perkataan, dan jujur perbuatan. Nah, yang pertama, jujur pikiran itu adalah kita tidak menutup-nutupi kenyataan, bahwa kalau ada fakta yang ada, maka kita harus bisa mengungkapkan atau membicarakan dengan apa adanya. Terus yang kedua adalah jujur secara perkataan. Nah, jujur secara perkataan ini biasanya ketika kita berkata itu benar, teman-teman, apa adanya dan sesuai dengan fakta yang terjadi. Kemudian ada jujur secara perbuatan. Contohnya, kalau kalian mengambil pulpen temannya, maka kalian harus berani jujur, teman-teman. Jangan berani bohong atau menutupi kesalahan. Kalau kalian menutupi kesalahan, maka kalian akan tidak tenang, teman-teman. Dan ketika kalian memiliki sifat jujur, maka kalian akan memiliki teman yang banyak, teman-teman, dan dapat mengakrabkan tali persaudaraan sesama kita, teman-teman. Nah, jujur secara perbuatan ini juga sangat penting supaya kita ketika melakukan kesalahan itu berani mengakui kesalahan, teman-teman. Tidak bohong. Nah, sekarang Bapak ingin mengasih kalian sebuah PR untuk membuat peta konsep mengenai amanah dan jujur. Lalu presentasikanlah di depan kelas. Nah, teman-teman, sebelum kalian membuat PR-nya, kalian harus tahu dulu apa itu peta konsep. Nah, kalian bisa cari habis ini di internet ya, teman-teman. Nah, yang pertama kalian harus buat kelompok. Setiap kelompok berisi 4-5 orang. Buatlah peta konsep mengenai amanah dan jujur. Teman-teman, kalian buat peta konsepnya sekreatif mungkin dan semenarik mungkin, teman-teman. Dan ingat, tidak boleh sama dengan satu kelompok yang lain. Kemudian kalian harus mempresentasikan hasil peta konsep kalian di depan kelas. Bapak tunggu tugas kalian di minggu depan. Nah, untuk pengumpulan tugasnya, nanti Bapak bikinkan Google Drive. Nah, kalian taruh saja tugas-tugas kalian di situ. Nanti Bapak akan mengoreksinya satu persatu, teman-teman. Nah, di sini ada sebuah kata-kata motivasi atau kata-kata inspirasi dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar bin Khattab, yang berkata, "Janganlah kalian melihat sholat seseorang dan puasa yang dilakukannya. Akan tetapi lihatlah kepada orang yang jika berbicara ia jujur, jika diberi amanah ia menunaikannya, dan jika ia hampir melakukan dosa atau karena urusan dunia, ia meninggalkannya." Nah, teman-teman, bahwa di sini sudah jelas, teman-teman. Yang dilihat itu adalah kita harus memiliki sifat amanah dan jujur. Bapak yakin anak-anak kelas 8 sudah memiliki sifat amanah dan jujur. Selalu dipertahankan supaya kalian dapat bisa dipercaya dan menjadi pribadi yang berintegritas di mata orang lain, teman-teman. Nah, kita tarik kesimpulannya ya, teman-teman. Tadi amanah dibagi menjadi 3. Yang pertama apa, anak-anak? Amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amanah kepada sesama manusia, dan amanah kepada diri kita sendiri. Nah, kemudian jujur juga dibagi menjadi 3, teman-teman. Apa aja itu, teman-teman? Yang pertama, jujur secara pikiran. Yang kedua, jujur secara perkataan. Dan yang ketiga, jujur secara perbuatan. Nah, semoga anak-anak kelas 8 selalu memiliki sikap amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bisa menjadi pribadi yang berintegritas. Terima kasih, Bapak undur diri ya, teman-teman, dan jangan lupa tugas kalian harus membuat peta konsep. Minggu depan dikumpulkan ya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.